Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Us Alfayyar dengan NIM 11211151 dari kelas H2 Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dini Uluwiyah SAG MPD. Lalu apa itu Ma'rifatul Insan? Nah, di sini ada 4 materi ya yang akan saya bahas dari Ma'rifatul Insan. Materi yang pertama yaitu Ta'riful Al-Insan atau pengenalan manusia. Dan materi yang kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dan yang ketiga ada Tokotul Insan atau potensi manusia. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Nafsu. Tujuan materi ini adalah untuk memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Lalu tujuan yang kedua yaitu memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Ta'riful Insan. Nah, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Nah, lalu dari mana sih manusia itu diciptakan? Nah, di sini ada dua ya asal penciptaan manusia. Yang pertama dari tanah dan yang kedua dari ruh. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Lalu asal penciptaan manusia yang kedua yaitu dari ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Lalu selanjutnya ada unsur manusia. Nah, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu kolbu, dan yang kedua akal, dan yang ketiga adalah jasad. Kolbu atau hati ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Lalu yang kedua unsur manusia itu akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 49 yang artinya, maka apabila mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan ini mereka dapat berakal dengannya. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga dari manusia yaitu jasad. Nah, selanjutnya adalah amanah manusia. Amanah manusia ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu amanah al-ibadah atau ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Jariyat ayat 56 yang artinya,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, jadi kita itu sebagai manusia itu harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Lalu amanah yang kedua yaitu amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana atau di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yunus ayat 14 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu Nah, jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan al-jaza atau balasan bagi manusia ya. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebajikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka. Lalu materi selanjutnya yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Nah, hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang hamba, maka tentunya manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya. Lalu materi selanjutnya adalah tokotul insan atau potensi manusia. Nah, menurut pandangan Islam, potensi manusia merupakan suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit. Lalu materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Nah, nafsul insani mempunyai dua kata, yaitu dari nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia. Sedangkan secara istilah nafsu adalah latifah atau sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun nafsu. Ini ada 3 jenis ya. Berikut jenis dari nafsu. Yang pertama yaitu nafsul mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Nah, nafsu mutmainnah ini dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Lalu jenis nafsu yang kedua yaitu nafsu lawamah atau menyesali diri sendiri. Nah, disebut nafsu lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah laku. Nah, jenis nafsu yang ketiga atau yang terakhir yaitu nafsu amarah. Nafsu ini lebih condong mengajak kita untuk kepada kejelekan ya. Nah, jiwa ini dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat, yang tentunya akan mengalami kerugian yang besar karena jika kita dikendalikan oleh nafsu. Demikian penjelasan Marifatul Insan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih.